Inilah kisah Mustafa Kemal Atatürk, seorang diktator berfaham sekuler dan bertangan besi. Anda tahu siapa itu Mustafa Kemal Atatürk? Dialah presiden pertama dari Republik Turki sekuler. Dialah dalang dibalik kacaunya Khilafah Utsmani sampai Khilafah Utsmani harus runtuh pada 3 Maret 1924. Dan ketika Mustafa Kemal Atatürk berkuasa di Turki, dia menjadi diktator pertama dalam dunia Islam. Dia memerintah dengan tangan besi. Habis semua umat Islam dalam genggaman tangannya. Tangannya berlumuran darah umat Islam yang menghendaki agar khilafah Utsmani kembali menghiasi bumi Istanbul. Mustafa Kemal juga yang menghapus segala bentuk hukum syariah. Dialah yang menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, hukum kisos bagi pembunuh, lalu digantinya dengan hukum penjara. Tidak hanya itu, Mustafa Kemal juga menghapus hukum waris, menyamaratakan ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, menghapus hukum hijab bagi muslimah, mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum. Kalimat azan diganti menjadi bahasa Turki. Menggalakkan minuman-minuman khamar di tempat umum dan menjadikan majelis ilmu. Kemudian menggantinya dengan tempat-tempat lokalisasi pelacuran dan diskotik. Tidak hanya mengubah sistem pemerintahan Turki yang Islami menjadi sekuler, Mustafa Kemal juga memiliki sifat sombong sebagaimana Fir'aun. Dalam suatu kesempatan Mustafa Kemal berpidato di hadapan para tentara khilafah. Dalam pidatonya Mustafa Kemal membanggakan dirinya dengan berkata, "Kini siapa yang berkuasa? Aku atau Tuhan?" Dengan perasaan takut, para tentara itu serentak mengucapkan, "Andalah Paduka yang kami takutkan sekarang." Mendengar jawaban dari para tentara itu, senyum kesombongan mengukir di bibir Mustafa Kemal. Tapi semua itu berhenti ketika periode akhir Oktober 1938. Saat itu Mustafa Kemal awalnya menderita penyakit kulit. Namun Mustafa Kemal menderita penyakit tambahan yakni malaria, lever, dan penyakit kelamin. Dokter pribadinya pun memberi salep dan dioleskan di kulitnya yang luka karena garukan dari kukunya. Dr. Abdullah Azzam dalam bukunya Al-Manaratul Mafqudah menjelaskan prosesi ajal Mustafa Kemal Atatürk yang mengerikan. Menurut Dr. Abdullah Azzam, sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, dokter pun menusuk jarum di perutnya, tapi hasilnya perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak. Wajahnya pun menjadi pucat pasi dan terlihat seperti tengkorak. Mustafa Kemal yang sedang sakit menderita itu kesehariannya dilingkupi rasa panas yang luar biasa. Bahkan gatal-gatal dari tubuhnya semakin menjadi-jadi hingga dia merasa tidak tahan lalu menjerit sampai terdengar di seluruh istana. Para pekerja istana sangat ketakutan ketika Mustafa Kemal sudah menjerit karena kesakitan. Badan yang panas hingga melebihi suhu normal membuatnya tak mau masuk istana. Dia minta
dibawa ke tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya. Tapi suhu tubuhnya selalu naik dan malah panas. Syekh Dr. Said Hussein Al-Affani dalam kitabnya Al-Jaza min Jinsil Amal mengisahkan bahwa sebenarnya Mustafa Kemal sudah mulai menderita kanker hati pada tahun 1936. Tapi anehnya para dokter yang mendiagnosa baru mengetahui Mustafa Kemal terkena kanker hati pada tahun 1938. Dan puncaknya pada hari tanggal 10 November 1938 Mustafa Kemal dinyatakan mati oleh tim dokter. Sakaratul maut yang amat mengerikan bagi pengkhianat dan penghancur khilafah Utsmani. Bahkan ketika akan proses pemakaman pun para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah busuk Mustafa Kemal. Baru di hari ke-9 atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa Kemal, barulah para ulama dan rakyat Turki mengkafani, menyolatkan dan menguburkan Mustafa Kemal. Tapi naas, ketika jenazahnya akan dimasukkan ke bumi, jenazahnya terlempar ke atas. Para peziarah dibuat repot oleh hal ini untuk para ulama sepakat. Untung para ulama sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kemal dengan bebatuan di bukit di Ankara. Baru setelah 15 tahun matinya Mustafa Kemal, jenazahnya kembali untuk dikubur. Tapi lagi-lagi bumi menolak jenazah Mustafa Kemal hingga akhirnya jenazah Mustafa Kemal dimasukkan ke dalam museum etnografi di Ankara, Turki. Jenazahnya ditimbun dengan bebatuan marmer yang bobotnya sampai 44 ton. Dan jika Anda pergi ke museum etnografi di Turki untuk melihat makam Mustafa Kemal, para pemandu museum pasti akan menyemprotkan parfum yang paling wangi ke pakaian Anda. Mengapa? Sebab jika Anda sudah mendekati makam Mustafa Kemal, pasti akan tercium bau yang lebih busuk dari bangkai. Pihak museum pun mengakui jika sumber bau busuk itu bukan dari WC atau septic tank yang bocor, melainkan di areal makam Mustafa Kemal Atatürk. Kisah ini memberikan iktibar setiap kata, seperti kata beberapa ulama. Kalau kamu benci dan mencoba menjegal khilafah, maka kamu akan melawan Allah. Lihat kematian yang mengerikan menimpa Mustafa Kemal Atatürk, si penjaga dan penghancur khilafah Utsmani. Aroma bau yang terus keluar dari makam Mustafa Kemal adalah cara Allah mengingatkan, memperingatkan kepada siapa saja yang mencoba sombong dengan kekuasaannya dan melawan syariatnya, maka dia akan mendapatkan kematian yang terhina. Ditulis oleh M.H. Ainun Najib, budayawan. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, iya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya.
dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dong.